pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Semuanya sehat-sehat kan? Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali di kebaktian Sekolah Minggu Online hari ini. Hari ini Kak Tina ditemani dengan Kak Indri. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, adik-adik kita bersyukur ya, semuanya kita dikasih sehat Kak, ya, sehingga kalian masih bisa mengikuti kebaktian Sekolah Minggu Online ini, ya. Nah, kita juga mau mengucapkan selamat pagi juga untuk Tuhan. Yuk kita mau nyanyi selamat pagi Bapak. Sebelum kita memuji Tuhan dan bernyanyi lagi, kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Dan kita akan memulai kebaktian Sekolah Minggu Online kita. Mari kita berdoa adik-adik. Sikap berdoa semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Semalam kami dapat tidur dengan nyenyak. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti dengan baik dan duduk dengan baik pula. Tuhan, berkati Tuhan kami, Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita harus bersyukur karena sampai saat ini kita dikasih sehat Kak Indri. Iya betul Ya. Nah kalau Kak Indri gimana? Kita bersyukur dalam hal apa aja Kak? Kalau kakak sih yang jelas anak-anak ya, anak-anak kakak nih ya, walaupun mereka harus sekolah online, tapi puji Tuhan lewat kami, papa mamanya, anak-anak boleh mendapatkan fasilitas untuk belajar. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Pasti susah juga ya? Iya pasti Kak, tapi kita harus tetap bersyukur Kak. Iya, karena betul. kita selain sehat, kita mendapat berkat dari Tuhan kan? Betul, itu tadi Kak. Makanya kakak yang Kak Indri bilang tadi, berkatnya lewat kami orang tuanya, anak-anak kakak di rumah boleh tetap belajar. Tapi ya gitulah, walaupun bosan ya Kak ya. Iya betul. Tapi menurut kakak untuk biar nggak bosan gimana ya ngilanginnya ya?
Apakah kita harus bersedih atau kita harus tetap bersyukur sama Tuhan? Jangan Kak, jangan bersedih. Kita dalam keadaan apapun kita harus bersyukur dan bersukacita adik-adik. Iya, betul. Ya. Nah, nanti kita akan menyanyikan bersyukur pada Tuhan dan kita tetap menjadi senang jadi anak Tuhan kan Kak? Iya, betul. Jadi kita akan menyanyikan dua lagu ya adik-adik ya, bersyukur kepada Tuhan dan happy ya. Ya. Yuk adik-adik berdiri ya, kita ada gerakan loh. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan dan bercerita adik-adik. Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk, baca kitab suci, doa tiap hari. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Bileam dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Sebelum kita dengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti, berikan kami hikmat. Biarlah firman itu boleh kami betul-betul resapi dan betul-betul mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ceritanya diambil dari Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 23 ayat 26. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, boleh dibuka ya Alkitabnya, boleh sambil dibaca. Adik-adik, siapa yang ingat cerita Bapak Bileam dengan keledainya? Pasti ada yang udah pernah dengar ya. Sekarang Bapak Bileam sudah bertemu dengan Raja Balak. Raja Balak ingin Bapak Bileam mengutuk bangsa Israel. Dia ingin Bileam itu mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, yang jelek. Supaya tujuannya tuh ya, supaya bangsa Israel mengalami kesusahan. Tapi apakah Bapak Bileam mau melakukannya? Kita dengerin ceritanya ya. Bileam akhirnya sampai ke negeri Moab untuk bertemu Raja Balak. Ketika Raja Balak sudah mendengar, wah, Bileam sudah datang, dia cepat-cepat menyambutnya.
Raja Balak mengatakan kepada Bileam, jika mau mengutuk bangsa Israel, mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek kepada bangsa Israel, maka akan disediakan banyak hadiah, kata Raja Balak. Tapi Bileam mengatakan kepada Raja Balak bahwa ia hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Kemudian Raja Balak membawa Bileam pergi ke suatu daerah namanya Kiryat Huzot. Ketika sudah sampai di daerah itu, Raja Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan beberapa ekor kambing domba. Sebagian kemudian dia kasih kepada Bileam, sebagiannya lagi dikasih kepada pemuka-pemuka yang ikut bersamanya. Keesokan harinya kemudian Raja Balak mengajak Bileam mendaki Bukit Baal. Dari sana terlihat kerumunan orang-orang Israel. Raja Balak masih berharap Bileam mau mengutuk bangsa Israel, mengatakan hal-hal yang buruk kepada bangsa Israel. Kemudian Bileam mengatakan kepada Raja Balak, tolong siapkan 7 mesbah dan kemudian 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Kemudian Raja Balak mengikuti permintaannya Bileam. Dia menyiapkan semuanya. Jadi akhirnya dipersiapkan 7 mesbah, dengan setiap mesbahnya itu masing-masing di atasnya dipersembahkan 1 ekor lembu jantan dan 1 ekor domba jantan. Pergilah kemudian Bileam ke atas gunung, ke atas bukit yang gundul. Tuhan menemui Bileam di sana dan Bileam mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, semua permintaan Tuhan untuk disiapkan mesbah, 7 mesbah itu sudah saya siapkan, dan setiap mesbah itu, di atas setiap mesbah itu sudah ada 1 ekor domba jantan dan 1 ekor lembu jantan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan meminta Bileam untuk kembali ke Raja Balak dan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Ketika Bileam kembali, Raja Balak masih berdiri di atas korban bakarannya bersama dengan semua pemuka-pemuka Moab. Kemudian Tuhan sebenarnya ingin Bileam memberkati bangsa Israel, bukan mengutuk bangsa Israel. Karena Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Akhirnya Bileam mengatakan ini, tidak mungkin aku mengutuk bangsa yang telah diberkati Allah. Wah, begitu mendengar itu, Raja Balak bilang kepada Bileam, aku minta kamu tuh mengutuk bangsa Israel. Mengapa engkau jadi memberkatinya? Kemudian Bileam menjawab, sudah ku bilang, aku akan mengatakan apa yang Tuhan Allah katakan kepadaku. Kemudian Raja Balak kembali membawa Bileam pergi ke tempat lain, ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga, untuk melihat bangsa Israel dari paling ujung. Raja Balak berharap Bileam mengutuk bangsa Israel di sini. Kemudian Raja Balak mendirikan 7 mesbah. 7 mesbah dan setiap mesbahnya sudah dipersembahkan 1 lembu jantan dan 1 domba jantan. Berkatalah Bileam kemudian kepada Raja Balak itu, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu. Aku hendak bertemu dengan Tuhan. Tuhan akhirnya kembali menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya untuk disampaikan kepada Raja Balak. Bileam memberkati kembali bangsa Israel. Bileam berkata, Tuhan Allah menyertai bangsa Israel. Setelah Bileam memberkati bangsa Israel, Raja Balak kembali menegurnya. Jangan lagi engkau memberkatinya. Bileam menjawab, sudah kubilang, aku akan mengatakan apa yang Tuhan katakan.
Bileam taat pada Tuhan, pada perintah Tuhan. Tuhan sudah memakai Bileam untuk memberkati bangsa Israel sampai 3 kali. Apakah adik-adik mau dipakai Tuhan untuk memberkati, menyampaikan pesannya Tuhan, dan jadi penolong bagi orang lain? Mari adik-adik, kita gunakan mulut kita untuk memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain dengan tidak bicara kasar, dengan tidak marah-marah, dengan tidak menghina teman, tapi kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menghibur orang lain, teman-teman, orang tua, papa, mama, dan kakak, dan adik, dan guru. Dan satu hal yang paling penting, taatilah Tuhan Allahmu. Hari ini ayat hafalannya diambil dari Bilangan 23 ayat 26b. Segala yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Dari Bilangan 23 ayat 26b. Segala yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kita ulang ya ayat hafalannya ya. 1, 2, 3. Bilangan 23 ayat 26. Segala yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Sekian cerita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Jaga kesehatan. Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Diamlah Tuhan melihat makin mendalam. Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Tapi adik-adik, sebelum kita bisa ke gereja lagi, Kak, kita bisa memberikan persembahan dengan memasukkan ke celengan yang adik-adik pernah buat, Kak. Iya betul. Ya. Atau kalau misalnya nggak punya celengan gimana Kak? Bisa masukin ke dalam amplop aja adik-adik, atau celengan apapun bisa, Kak. Iya, Jadi betul. adik-adik punya di rumah celengan yang dulu-dulu adik punya ya, tidak usah yang adik-adik buat tuh. Iya. Bisa juga adik-adik dimasukkan ke dalam celengan masing-masing. Iya. Dan yang penting tidak perlu beli baru ya Kak ya? Iya betul. Nanti Kak, kalau sudah kita bisa ke sekolah minggu di gereja, kita bawa, adik-adik bisa bawa celengan atau uang yang sudah terkumpul, kita masukkan ke persembahan di sekolah minggu. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, kita menjanjikan, aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru
kita di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kami dan selalu memberkati kami lewat firman yang telah dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami maupun saat ini lewat persembahan yang kami bawa. Ya Tuhan, walaupun sedikit, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua juga mau menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, menjadi berkat bagi banyak orang, macam-macam loh caranya, Kak. Iya, jadi adik-adik mungkin berpikir ya, apalagi mungkin yang masih kecil ya, jadi berkat gimana ya caranya? Kita bisa menggunakan apa yang kita punya loh, Kak. Ya, betul Kak. Misalnya Kak, apa aja nih? Ya, misalnya kita bisa jadi berkat, kita menggunakan yang ada di badan kita aja, Kak. Iya. Bisa kan? Dari tangan, dari kaki, badan kita, apalagi Kak? Masih ada loh. Yang penting, apalagi kalau yang gampang nih ya, kalau kakak nih ya, jadi berkat itu lewat mulut. Jadi kita nggak boleh nih berantem dengan kakak, dengan adik. Terus apalagi ngomong yang bikin mereka nangis. Nah, ngomong yang bikin papa mama marah. Nah, itu juga nggak jadi berkat ya. Harus ngomong yang baik-baik ya Kak. Iya, betul. Jadi adik-adik nggak usah pusing. Bagaimana cara untuk menjadi berkat ya? Yuk kita akan nyanyikan lagu ya Kak ya. Lagunya apa Kak? Aku mau menjadi berkat. Yuk kita sambil berdiri ya. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu online ini, kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Yuk, semuanya sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tolong juga Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Surga
adik-adik. Selamat Sampai hari jumpa. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman dan cici 10 sekolah minggu. Hari ini Dedek Cerita tentang kedai William. Ini loh kedainya. Oke, sama kali minggu Tuhan Yesus memberkati semua.